Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, cerita tentang Wewe Gombel sudah lama menjadi legenda yang menakutkan. Setiap orang tua di desa itu selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak keluar rumah setelah matahari terbenam, karena Wewe Gombel bisa datang kapan saja untuk menculik anak-anak yang tidak taat. Cerita ini bermula pada suatu malam yang gelap. Di desa itu tinggal seorang gadis muda bernama Lestari. Ia adalah anak yang ceria dan aktif, namun sering melawan peraturan orang tuanya. Lestari selalu ingin bermain sampai malam, padahal ibunya selalu melarangnya untuk tidak keluar rumah setelah gelap. Malam itu, seperti biasa, Lestari membolos dari rumah dan berlari ke hutan bersama teman-temannya. Mereka bermain petak umpet di antara pepohonan yang tinggi, tertawa riang tanpa memikirkan bahaya yang mengintai. Namun, malam itu terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, dan suasana di sekitar hutan terasa sangat sunyi. Tiba-tiba, salah satu temannya, Rini, yang sedang bersembunyi di balik pohon, berlari ke arah Lestari dengan wajah pucat. "Lestari, ayo cepat pulang. Ada yang aneh," katanya panik. Lestari tertawa kecil dan menepuk bahu temannya. "Jangan takut, cuma cerita-cerita hantu saja itu." Namun, Rini tidak bisa menahan rasa takutnya. "Aku dengar suara langkah kaki yang berat, dan ada wanita dengan rambut panjang, mengerikan, matanya kosong. Dia mencari kita," kata Rini dengan suara bergetar. Lestari mengabaikan peringatan temannya dan melanjutkan bermain. Tetapi tak lama kemudian, Lestari mendengar suara berat yang sama. Langkah itu semakin mendekat, semakin jelas terdengar. Hatinya mulai gelisah dan ia merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di antara pohon-pohon. Seorang wanita tinggi dengan rambut panjang yang berantakan dan wajah pucat muncul dari kegelapan. Matanya kosong, hanya dua lubang hitam yang menakutkan. Wanita itu mengenakan pakaian lusuh, dan dari belakangnya terlihat bayangan-bayangan anak-anak yang mengambang di udara, seolah terjebak dalam tubuhnya. Itu Wewe Gombel," teriak Rini sambil terjatuh ketakutan. Wewe Gombel melangkah maju, suaranya mengerikan seperti mendesis, "Anak-anak yang nakal, aku datang menjemputmu." Suaranya terdengar seperti seruan dari kedalaman bumi, memanggil setiap anak yang melanggar aturan. Lestari, yang kini merasa takut, mencoba lari. Namun, kakinya terasa berat, seperti ada kekuatan yang menahan langkahnya. Wewe Gombel terus mendekat, dan saat matanya bertemu dengan mata Lestari, dia merasakan kesedihan yang mendalam, rasa takut yang mencekam, dan seketika itu pula Lestari merasa tubuhnya terangkat ke udara. "Aku akan membawa kalian yang tidak mendengarkan orang tua," kata Wewe Gombel dengan suara penuh kebencian. "Kalian akan menemani anak-anak yang telah kuambil sebelumnya." Lestari meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Wewe Gombel, tetapi usahanya sia-sia. Tiba-tiba, bayangan gelap dari masa lalu muncul di hadapan Wewe Gombel. Itu adalah anak-anak yang sudah lama hilang. Mereka tampak terjebak dalam tubuh wanita itu. Wajah mereka mengerikan, tanpa ekspresi. Lestari merasa seperti dikelilingi oleh arwah-arwah yang terperangkap. Dengan sekuat tenaga, Lestari berteriak, "Maafkan aku, Ibu. Aku janji akan taat mulai sekarang." Dan dalam sekejap, dia merasa tubuhnya terlepas dari cengkeraman Wewe Gombel. Saat ia membuka matanya, Wewe Gombel sudah menghilang, dan suara langkah kaki itu pun lenyap. Lestari berlari pulang dengan napas terengah-engah. Ia kembali ke rumahnya, dan saat tiba, ia mendapati ibunya sedang menunggunya dengan cemas. Ibunya langsung memeluknya, merasa lega. "Jangan pernah melanggar aturan ibu lagi, Nak," kata ibunya dengan suara lembut namun tegas. "Wewe Gombel hanya akan datang jika kamu nakal dan tidak mendengarkan orang tua." Sejak malam itu, Lestari tidak pernah lagi melawan peraturan ibunya. Ia sadar bahwa tak semua cerita tentang hantu adalah cerita bohong. Wewe Gombel ada, dan ia hanya menunggu anak-anak yang tak mau mendengarkan nasihat orang tua mereka. Cerita ini berakhir,
Tetapi kisah Wewe Gombel akan terus hidup di desa itu, mengingatkan semua anak agar selalu mendengarkan orang tua mereka. Karena siapa tahu, malam berikutnya Wewe Gombel bisa datang lagi.